Baik, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul A Beautiful Mind, di mana dalam film ini terdapat beberapa konsep seperti persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Di mana yang kita ketahui, persepsi diri adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami hal-hal yang membuat kamu menjadi diri sendiri sebagai individu. Kemudian, persepsi sosial adalah suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang ada dalam diri yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan atribusi sosial yaitu salah satu teori yang ada dalam disiplin ilmu psikologi. Dalam teori atribusi sosial, kita diajari tentang proses untuk memahami penyebab-penyebab perilaku orang lain maupun perilaku kita sendiri. Kemudian menurut Abu Ahmadi 2007 yang menyebutkan sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Sikap sosial dinyatakan tidak oleh seorang tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya. Dan yang terakhir, prasangka sosial adalah merupakan suatu sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan rasa tahu, golongan kebudayaan yang berlainan dengan golongan orang yang berprasangka itu. Nah, dalam film A Beautiful Mind menggambarkan kisah perjuangan seorang ahli matematika jenius yang bernama John Forbes Nash yang berhasil menciptakan konsep ekonomi yang kini dijadikan sebagai dasar dari teori ekonomi kontemporer. Selama Perang Dingin berlangsung, Nash mengidap skizofrenia yang membuatnya hidup dalam halusinasi dan selalu dibayangi ketakutan, hingga ia harus berjuang keras untuk sembuh dan meraih hadiah Nobel tahun 1994. Selanjutnya, dalam menit ke-39 hingga ke-51 terdapat aktor film sedang melakukan persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial, di mana dalam menit tersebut di dalamnya terdapat karakter pribadi John Nash, yaitu pemalu, introvert, penyendiri, rendah atau merasa dirinya tidak disukai orang lain, kaku, tidak suka bergaul atau tidak diri menyukai orang lain, penarikan diri dari lingkungan sosial. Dalam menit tersebut juga terdapat adanya gangguan emosi. Adegan yang paling jelas yaitu ketika John Nash menggendong anaknya dengan tanpa emosi sedikit pun. Social withdrawal atau penarikan sosial. John Nash tidak bisa berinteraksi sosial seperti orang-orang pada umumnya. Dia tidak menyukai orang lain dan menganggap orang lain tidak menyukai dirinya, sehingga dia hanya memiliki sedikit teman. Juga adanya halusinasi, yaitu persepsi palsu atau menganggap suatu hal ada dan nyata padahal kenyataannya dia mengalami halusinasi yang berat. John Nash juga mendapat berupa dukungan sosial yang diberikan kepada rasa empati, penerimaan, mendorong untuk memulai berinteraksi sosial atau dengan tukang sampah, dan dorongan untuk tidak berputus asa dan terus berusaha. Terapi sosial ini sangat membantu penderita skizofrenia dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang menjadi stresor bagi penderita. Selanjutnya yaitu mengapa aktor film tersebut melakukan kelima konsep yang telah saya katakan sebelumnya. Jadi dalam film tersebut, aktor Russell Crowe dalam film A Beautiful Mind melakukan berbagai konsep psikologis seperti persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial untuk membawa kehidupan karakter John Nash dan mengekspresikan perjalanan emosional dan psikologis yang kompleks dalam cerita. Ada beberapa penjelasan mengapa dia melakukan hal ini. Yang pertama yaitu persepsi diri. Dalam persepsi diri, Russell Crowe membantu mengekspresikan perubahan dalam persepsi diri karakter John Nash. Ini penting karena Nash awalnya adalah mahasiswa sombong dan percaya diri, tetapi seiring berjalannya cerita, dia menghadapi gangguan mental yang mengubah cara dia melihat dirinya sendiri. Kedua yaitu dalam persepsi sosial. Aktor tersebut menggambarkan cara Nash berinteraksi dengan orang lain, terutama teman-temannya dan rekan akademisnya. Hal ini membantu menyampaikan perubahan dalam cara Nash berhubungan sosial, terutama ketika dia menghadapi stigmatisasi akibat gangguan mentalnya. Yang ketiga yaitu dalam atribusi sosial. Russell Crowe membantu menggambarkan bagaimana Nash mencoba untuk memahami perilaku dan tindakan orang lain dalam adegan-adegan tertentu.
Crow mengekspresikan bagaimana karakter Nas mencoba mencari makna dalam tindakan orang-orang di sekitarnya, terutama ketika dia berusaha memecahkan masalah matematika. Yang keempat yaitu dalam sikap sosial, di mana peran Crow dalam film ini mencakup penggambaran perubahan dalam sikap sosial karakter Nas. Ini mencerminkan perkembangan karakter dari sikap arogan menjadi sikap yang lebih bersahaja dan empatik seiring perjalanan karakternya melalui krisis pribadi. Dan yang terakhir yaitu prasangka sosial. Aktor ini membantu menggambarkan bagaimana Nas menghadapi prasangka sosial dan ketidakmengertian orang terhadapnya karena gangguan mentalnya. Hal ini penting untuk menggambarkan perjuangan karakter Nas dalam mengatasi rintangan sosial yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana aktor tersebut melakukan kelima konsep tersebut. Dalam film A Beautiful Mind, Russell Crowe memerankan karakter John Nash dengan sangat baik, menggambarkan berbagai aspek psikologis seperti persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Berikut penjelasan singkat bagaimana dia melakukan kelima konsep tersebut. Yang pertama yaitu dalam persepsi diri. Aktor tersebut memerankan perubahan dalam persepsi diri John Nash sepanjang film. Awalnya Nash adalah seorang mahasiswa yang percaya diri dan sombong, tetapi seiring berjalannya cerita, dia menghadapi gangguan mental yang mengubah persepsinya terhadap dirinya sendiri. Crowe berhasil mengekspresikan perjuangan karakter tersebut dalam memahami identitasnya yang berubah. Yang kedua yaitu dalam persepsi sosial. Aktor tersebut menyampaikan bagaimana karakter John Nash berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama teman-temannya dan rekan akademisnya. Crowe menggambarkan perubahan dalam persepsi sosial Nash ketika dia berjuang dengan gangguan mentalnya dan bagaimana dia menghadapi stigma dari orang lain. Yang ketiga yaitu dalam atribusi sosial. Dalam beberapa adegan, Crowe memainkan peran Nash dalam mencoba memahami perilaku dan tindakan orang lain, terutama ketika dia mencoba memecahkan masalah matematika. Aktor ini berhasil mengekspresikan ketidakmampuan karakter Nash untuk berhubungan dengan orang lain dan mencari makna dalam tindakan mereka. Yang keempat yaitu dalam sikap sosial. Russell Crowe menggambarkan perubahan dalam sikap sosial karakter Nash dari sikap arogan menjadi sikap yang lebih bersahaja dan empatik seiring perjalanan karakternya melalui krisis pribadi. Dan yang terakhir yaitu dalam prasangka sosial, di mana film ini juga menggambarkan bagaimana Nash menghadapi prasangka sosial terhadap dirinya karena gangguan mentalnya. Russell Crowe menggambarkan dengan baik bagaimana Nash harus berurusan dengan ketidakmengertian dan prasangka orang terhadapnya. Demikian video review film yang dapat saya jelaskan dari kelima konsep tersebut, yaitu persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Sekian dan terima kasih.